Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cahaya Tenar. Kali ini kita mau coba kasih tutorial bagaimana cara refill cartridge tipe 507A warna magenta. Ya, ini buat printer Pro 500 M551. Jadi tipe cartridge ini hampir mirip sama printer CP5 3525 atau 4525. Ya, konsepnya hampir sama. Bagaimana cara refillnya. Oke, langkah pertama ini ada di sisi kiri kanannya ada dua pen ya. Nanti cara membukanya, kemudian yang kedua ada pen. Oke, kita langsung aja buka pennya. Ini untuk kosongannya pakai kosongan yang original ya, bekas original. Jadi kita langkah pertama itu membuka pennya dulu. Cara membuka pennya itu alatnya pakai cutter ya, biasanya pakai ujung cutter. Karena ujung cutter lebih tajam dan mudah mengaitkan ke bagian besi yang ini. Nah, itu dicongkel aja, ditarik ke atas, itu bagian yang samping kiri, yang kanan satu lagi sama di buka juga. Ini pernya bisa langsung dibuka aja. Oke, ini satu lagi pennya nih, bisa di bagian bawah itu kan ada bagian lubang, dicongkel, didorong. Nah, bagian ini tuh bakalan keluar. Nah, kalau udah terbuka pennya tinggal dipegang kiri kanannya. Nah, sudah terbuka. Nah, yang pertama itu bagian drum. Ini adalah bagian pembuangan sisa tuner ya. Jadi berkumpul di tabung ini, nanti dibongkar semuanya. Semuanya dibongkar karena ini sudah dibersihkan. Jadi kita tidak perlu bongkar lagi. Jadi di bagian ini adalah tabung pembuangan. Nah, kalau servis dari awal itu harus dibersihkan. Jadi serbuk di sini sisa pembuangan dibersihkan. Caranya buka drum ini sama PCR, kemudian baut yang ini dibongkar semuanya. Nanti kalau sudah terlepas tinggal dikeluarin. Oke, yang ini bagian ini udah, karena kita udah selesai ya, udah dibersihkan. Kita lanjut ke tahap pengisian serbuknya. Ini bagian tabung, ini tabung penyimpanan serbuknya. Ini ada beberapa baut yang harus dibongkar. Jadi cara membongkarnya itu di samping kiri ya. Kalau yang ini kan ada dua di bagian. Ini tidak boleh dibuka yang ada gearnya. Jadi kita bukanya di bagian yang samping ini. Oke, langsung buka aja. Di dalam masih ada baut, dibuka juga baut yang dalam sampai ada dua baut kurang lebih. Nah, kalau udah terbuka kayak gini, itu yang bulat ini namanya developer. Disimpan aja, jangan disentuh kalau bisa. Itu disimpan aja. Kita langsung ke bagian tabung ini. Nah, untuk tampak dalamnya kayak gini ya, kurang lebih. Terus untuk kapasitas serbuknya berapa gram ya? Ini untuk kapasitas serbuknya kurang lebih 100 gram satu isi, bisa sampai lebih. Kurang lebih ya, kita isi dulu 100 gram ya, jadi dua kantong ini. Ininya standarnya, jadi kapasitas standarnya ini tiga ya, tiga kantong ini. Satu kantong ini isinya 45 gram. Jadi kita sekarang isi tiga kantong. Oke, jadi ini sudah habis, posisinya udah kosong banget nih yang tabung ini.
Jadi kita mau isi langsung aja. Ini bekas ori, jadi kita langsung masukin aja serbuk yang ini. Jadi bagian ini tidak perlu dibuang, langsung dimasukin aja. Nah, ini karakter serbuk ini kan karena lama disimpan biasanya dia agak padat. Jadi dikocok-kocok dulu, dikocok-kocok seperti ini. Biar karakternya jadi lentur, biar mudah masukin ke bagian tabung catering. Nah, dipotong aja ya bagian ujungnya. Nah, ini bagaimana cara menuangkannya. Nah, kalau sudah melopet ke atas, bagian gear ini diputar-putar supaya serbuk bisa masuk ke dalam secara merata. Kemudian tambahin lagi sampai penuh, ya kurang lebih seperti itu caranya, sampai 3 kantong itu bisa masuk ke tabung ini. Oke, lanjut masuk lagi serbuk yang kedua. Ini satu kantong sudah masuk, kita masuk lagi satu kantongnya. Oke, pengisian cara pertama ya kurang lebih seperti itu caranya. Ada yang lebih singkat, nanti saya jelaskan lagi ya. Ini saya mau nunjukin cara refill yang paling cepat. Ini tidak perlu bongkar-bongkar dari awal ya. Kalau cara ini, nah kita ke bagian belakang. Nah, bagian yang ini, tutup yang ini sebenarnya bisa dibuka. Nah, ini bisa dibuka, tinggal congkel aja. Cuman bagian ini nanti pas selesai refill harus ditutup lagi serapat mungkin. Nah, caranya nanti buka bagian ini, posisikan seperti ini, tinggal tuang aja. Kemudian kocok-kocok sampai serbuknya merata. Nah, udah selesai. Jadi cara yang kedua ini cukup singkat. Cuman harus buka yang ini, penutup ini. Itu aja. Jadi tidak perlu bongkar ini, baut yang ini, baut yang kiri, baut yang kanan. Cukup buka tutup ini aja. Oke, kita lanjut masih refill cara yang kedua. Nanti kita tunjukin cara tutupnya, tutup ketepnya lagi ya. Tadi kan dibuka jadi 2 bagian. Ini bagian pembuangan. Oke. Jadi kita fokus ngasih tutorial cara refillnya aja karena ini nggak ada spare part yang diganti. Biasanya kalau ada spare part yang rusak, ini nih bagian drum yang warna biru, kemudian ada PCR yang warna hitam nih, kemudian di bawahnya itu, di bawah PCR itu ada besi tembaga ini, WB-nya biasanya perlu diganti juga kalau misalkan sudah pemakaian lama. Gimana ini hasilnya? Kalau misalkan hasilnya kotor, biasanya bagian WB sudah minta ganti, atau kalau misalkan hasilnya titik-titik, itu bagian drum minta ganti. Nanti ketahuan di hasil
Jadi spare part mana yang harus diganti. Oke, jadi untuk pengisian serbuknya sudah selesai ya. Kita ke tahap terakhir, yaitu dipasang kembali ya bagian tabung pembuangan sama cartridge penyimpanan serbuk. Jangan lupa bagian magnetnya dibersihkan dulu sebelum dipasang. Hindari kontak langsung sama tangan supaya nanti tidak ada bekas pas hasil kita. Ini setelah kita isi serbuk, diusahakan bagian serbuk yang melebar keluar, sisa isi tadi bekas pengisian itu dibersihkan ya. Kalau ada vakum itu lebih disarankan, jadi supaya serbuknya tidak kemana-mana, terutama tidak masuk ke bagian ruang printernya. Oke, kalau sudah bersih bagian magnetnya, pasang dulu bagian kancing-kancingnya atau ring-ringnya. Posisinya seperti ini, kita perhatikan caranya. Diputar-putar supaya ngeklip ya. Nanti kalau udah masuk dia ngeklip pas gitu posisinya. Nih, kemudian selanjutnya pasang lagi penutupnya, bagian penutupnya ya. Kalau pas itu dia bakalan klip. Nah, jangan lupa sama baut-bautnya juga dipasang kembali. Tidak lupa juga ini bagian apa ini, bagian penutup ya. Kalau udah selesai, coba diputar-putar dulu supaya putarannya nanti lebih gampang, lebih lancar lah. Oke, sudah, kita langsung gabungkan antara bagian pembuangan sama bagian penyimpanan tonernya ya. Nah, ini bagian fairnya masuk ke sini ya, diperhatikan bagian fairnya ini. Oke, langsung kemudian pasang lagi bagian penguncinya, pennya tekan supaya pas lubang ini dia masuk ke dalam, tinggal tekan aja udah pas ya. Terus yang satu lagi ditekan juga, ditekan sampai oke. Jangan lupa bagian per pengunci luar juga dimasukin ya, supaya ini kalau gak dimasukin biasanya ngaruh ke hasilnya. Oke, selesai. Jadi tutorial refill cartridge buat printer LaserJet 500M551 itu cara yang pertama. Memang cukup sulit buat pemula ya, tapi ketika kita sudah mencoba beberapa kali, insya Allah bisa.
Nah, terus cara yang kedua yang paling singkat itu sebenarnya dibuka bagian penutup ini. Jadi tinggal tuang aja. Itu dengan catatan tidak ada spare part yang diganti ya. Jadi kalau spare partnya masih bagus semua, eh, bagian ininya dibuka aja, kemudian tuangkan serbuk, tutup lagi sampai rapat. Biasanya lemnya pakai lem power. Oke, itu dulu sementara tutorial buat refill cartridge. Ini berlaku untuk printer CP3525, 4525, printer-printer lainnya hampir sama ya konsepnya kayak gini. Terakhir itu bagian chip. Ini bagian chip. Setiap refill itu chipnya harus atau wajib ya diganti. Jadi kalau tidak diganti maka cartridge tidak terbaca di printer. Oke, itu aja tutorial kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa komen dan subscribe. Assalamualaikum.